Ada yang join the game nih. Ya oke, halo semuanya. Jadi nggak disangka-sangka Armageddon rilis sebuah headset yang bisa dibilang konfignya cukup mirip-mirip sama headset-headset yang belakangan ini lagi hype banget, yaitu wireless dan ringan. Mungkin pas awal-awal tuh ya kayak zamannya Setna Studio Pro dibilang mirip sama Game 435 atau Game 435 on budget. Nggak, ternyata ini yang lebih mirip sama Game 435 secara bentuk. Sayangnya gue emang gak pegang game 435 sih, jadi nggak bisa kasih lihat di satu frame yang sama ya. Tapi kalau ngeliat dari gambarnya sih emang cukup mirip banget. Ya jadi ini adalah Armageddon Cosmic 3 Lite. Headset ini kayak yang udah gue bilang, dia pakai config atau format yang ya lumayan mirip-mirip sama game 435, Setna Studio ataupun Studio Pro, ringan dan juga wireless. Tapi sebelum masuk ke soal wireless, ringan, kenyamanan suara, mikrofon, dan lain-lainnya, gue mau bahas fisiknya dulu. Ya jadi sebenarnya gue nggak ada masalah sih di sini ya sama dia punya bentuk yang cukup mirip sama Game 435. Lebih ke ini buat varian yang warna putih, dia tuh tone warna putihnya cukup belang antara body dan headbandnya. Ini kalau di outdoor lumayan kelihatan sih. Tapi kalau di indoor di bawah lampu ruangan doang itu sebenarnya nggak terlalu kelihatan. Gua nggak tahu ya, mungkin buat beberapa orang nggak gitu peduli, tapi kalau buat gua sendiri ya agak disayangkan aja. Padahal ini kombinasi warnanya udah oke banget ya antara body sama si earpad dan juga headbandnya. Hitam putih kayak gini cakep banget. By the way sebenarnya dia ini ada satu varian warna lain yaitu full hitam ya, cuman gua nggak pegang barangnya jadi gua nggak tahu yang warna hitam itu tone hitamnya beneran akur 100% atau agak-agak belang kayak yang warna putihnya ini. Terus juga di sini dia punya branding yang agak rame, ada logo burungnya Armageddon sama ada nama tipenya. Lagi-lagi gue nggak tahu, mungkin sebagian nggak peduli juga, tapi kalau buat gue pribadi gue emang lebih suka yang simple minimalis. Sebenarnya udah banyak kejadian ya, kayak misalkan XD3 pas pertama rilis itu logonya gede banget, kena banyak komen sampai akhirnya di XD3 V2 sampai ke bahkan V3-nya pun itu logonya udah jadi kecil banget dan posisinya jadi nyempil. Rexus juga dulu sering banget pakai logo robot sama logo typografnya itu barengan di satu produk dan itu kena banyak komen juga. Sampai sekarang kayaknya produk mereka semuanya itu tinggal pakai yang typografnya doang gitu, yang logo robotnya udah nggak pernah dipakai lagi bahkan sampai ke box-boxnya. Tapi ya balik lagi sih tergantung selera juga ya, ada yang ngerasa bodoh amat, ada juga yang ngerasa kenotis banget. Sisanya sih di sini secara bentuk oke banget deh, ini kelihatan cakep, build quality-nya juga termasuk oke dalam konteks headset ringan ya. Jadi kalau kalian bandinginnya itu sama headset-headset yang berat apalagi yang harganya jauh di atasnya si Cosmic ini, ya emang si Cosmic ini berasa lumayan toyish. Sebenarnya ya ini tipikal headset ringan sih, mirip-mirip kayak misalkan Setna, Tamago, Studio Pro yang kayak gitu-gitulah. Ini by the way si Cosmic 3 Lite ini beratnya dia cuman 170-an gram tanpa boom mic-nya. Sedikit lebih ringan dari Setna Studio Pro yang seingat gue tuh beratnya sekitaran 180 gram. Pokoknya headset wireless di bawah 200 gram itu udah enak banget lah. Ringannya dapat, nggak berat di kepala, nggak ada kabel pula. Di sini Cosmic juga fittingnya oke sih. Dia sebenarnya cuman ada high adjuster doang ya, tapi karena modelan headbandnya kayak gini dan plastiknya cukup elastis juga, jadinya dia tuh bisa in out dikit sama bisa swivel ala-ala dikit gitu. Tapi emang ini dia nggak bisa flip in atau ditilep sama sekali ya. Buat di kepala gue yang size-nya nggak termasuk gede, ini rasanya oke sih, kerasa nyaman banget. Earpadnya dia ini pakai fabric, rasanya tuh mirip-mirip kayak Setna punya ya, lebih halus daripada Studio ataupun Studio Pro. Ini earpadnya agak dalam juga, sama bagian dalamnya nih udah ada kainnya. Jadi kalau yang kupingnya agak gede kayak gua, itu ngebantu banget buat ngurangin rasa kasar antara bagian luar daun telinga sini ketemu sama bagian dalam body drivernya. Terus ini earpadnya juga udah bisa dilepas pasang dengan gampang. Jadi kalau suatu waktu ya earpadnya rusak atau mau upgrade, ya ini bakalan gampang banget. Tinggal cari aja replacementnya yang diameternya mirip-mirip ya, terus bentuknya agak-agak oval gini. Nah terus buat di headbandnya ini juga nggak ada masalah sama sekali buat di fitting gua ya. Dia ini cuman pakai kain fabric doang. Sebenarnya kayaknya ada busanya ya, tapi cukup tipis. Yang jelas sih di gua nggak ada masalah sama sekali, nggak kerasa sakit buat di bagian atas kepalanya. Ini headset juga punya clamping yang oke, nggak terlalu ketat tapi nggak sampai ngelus. Sebenarnya dia lebih condongnya ke ketat sih. Dia tuh sedikit lebih ketat daripada Studio atau Studio Pro. Tapi masih oke banget dan cukup balance antara clamping atas sama bawahnya. Gua tes pakai kacamata juga masih aman sih, tapi gue cuma punya kacamata yang frame-nya tipis ya. Nggak tahu kalau yang frame-nya tebal dan ukuran palanya lebih gede dari gua mungkin bakalan agak kerasa-kerasa dikit lah.
Nah terus soal wirelessnya, si Cosmic ini punya 3 mode koneksi. Jadi dia bisa wired via USB-C to jack 3,5 mm TRRS kayak si TS1 dulu ya. Terus dia bisa Bluetooth 5.3 dan bisa wireless dongle 2,4 GHz yang dongle-nya itu pakai USB Type A. Dengan koneksi yang lengkap kayak gini, Cosmic 3 Lite ini dijual di 398.000 aja. Kayak biasa link pembeliannya gue simpen di deskripsi di bawah ya, gue aren langsung ke official store-nya Armageddon, sekaligus di situ kan ada spek macam-macam tuh ya, barangkali kalian mau baca-baca juga silakan. Ya sejauh ini gue tes si Cosmic 3 Lite ini koneksinya nggak ada masalah sama sekali sih ya. Ini buat Bluetooth-nya juga lancar, gue tes itu nggak ada yang namanya interference, tiba-tiba disconnect dan lain-lainnya. Tapi kayak biasa konektivitas Bluetooth ini tidak rekomen untuk main game, apalagi game kompetitif, game serius ya. Soalnya ya mau gimana pun juga Bluetooth itu pasti ada latency yang jauh lebih berasa dibandingin sama konektivitas dongle 2,4 GHz-nya. Makanya kalau mau gaming pakai si Cosmic 3 Lite ini mendingan pakai konektivitas wired-nya atau ya pakai wireless dongle 2,4 GHz-nya. Yang mana ini buat koneksi dongle 2,4 GHz-nya juga sejauh ini ya gue coba nggak ada masalah sama sekali, nggak ada isu interference. Sekalipun PC gue itu internetnya pakai wireless, terus mau sama gamepad gue juga pakainya wireless. Ini juga dia buat baterainya udah bisa tahan sampai sekitar 20 jam. Pokoknya ini kerasa awet sih baterainya, udah aman lah. By the way, buat ubah modenya ini dia tinggal di double klik aja ya di multifunction buttonnya di sini yang ada di bawah tombol power. Ini dia tombol ini nih kepake juga buat mute unmute microphone kalau di single klik. Terus di bagian bawah sini dia ada tombol volume juga, di bawah lagi ada port Type-C buat ngecas atau buat masuk ke wired mode-nya yang semua kabelnya tuh udah dapet. Terus ada lampu indikator juga, sama di depan sini nih ada port buat mikrofonnya yang nggak pakai twist lock, cuman ada aligner doang, tapi ini seret kok aman. So far sih gue tes ya nggak gampang lepas ya. Kita sekalian tes mic deh. Tes cek 1 2 3. Oke, so suara yang kalian dengarkan sekarang adalah suara gue yang direkam pakai mikrofonnya Armageddon Cosmic 3 Lite yang lagi gue pakai. Ini gue langsung live preview nih ya, dikasih lihat si rekaman Audacity-nya. Ini kelihatan di sini wave-nya cakep banget karena dia nggak terlalu kencang tapi nggak terlalu pelan juga. Ini gue ngomongnya standar, nggak teriak-teriak tapi nggak dipelan-pelanin juga. Dan so far sih menurut gue ini mikrofonnya termasuk udah oke banget ya, artikulasinya jelas, clear suaranya, noise handlingnya juga bagus, dan di sini nggak kerasa mendem atau banyak kompresi sekalipun gue ini pakai konektivitas wireless. Tapi emang ini wirelessnya pakai dongle 2,4 GHz sih. Oke, tes 1 2 3. Nah, sekarang gue lagi pakai konektivitas Bluetooth-nya. Ini koneknya ke HP gue bukan ke PC ya. Dan ini gue record. Kalau ngeliat dari wave-nya sih sebenarnya oke ya. Tapi sebelumnya gue sempat preview, dia kedengeran lumayan banyak kompresi kayak mikrofon Bluetooth pada umumnya. Tapi segini sih lumayan lah ya untuk karakter suaranya gitu. Suara gue masih kedengeran jelas, artikulasinya masih tetap jelas. Cuman emang tidak sebagus yang menggunakan konektivitas dongle 2,4 GHz-nya tadi. So sampai sini udah kelihatan menarik ya, ringan 3 mode, mic-nya oke, harganya di bawah 400.000. Ini kalau di compare sama misalkan Sena Studio Pro ya, si Cosmic 3 Lite ini kelihatan lebih menarik ya, soalnya dia harganya yang paling terjangkau. Sebenarnya kalau ngeliat dari harganya ya, si Cosmic 3 Lite ini harusnya ketemunya sama Tamago sih, tapi nggak apa-apa juga kalau mau di compare itu sama yang kelas di atasnya kayak yang 500 ribuan si Trio tadi, itu nggak apa-apa juga. Apalagi kalau si Cosmic 3 Lite ini masih bisa keep up ya, berarti barangnya bagus ya. Mungkin pembahasan abis ini dari gue tentang suara bakalan bisa lebih menggambarkan seberapa worth it si Cosmic 3 Lite ini. So, buat suaranya, si Cosmic 3 Lite ini suaranya menurut gue sih ya lumayan V-shape. Bassnya tuh dia gede tapi nggak segede Tamago, yang mana itu bagus sih karena kalau gue sendiri emang nggak suka yang terlalu bassy banget. Sebenarnya ini Cosmic juga ya bassnya masih tergolong gede gitu, apalagi kalau dibandingin sama Sena Studio dan juga Studio Pro. Dia ini bisa dibilang sub-bass oriented kayak headset gaming kebanyakan ya. Dia deepnya tuh benar-benar dapat, rumblingnya benar-benar dapat. Gue kemarin coba dengerin kayak Tolinya Blackpink atau beberapa lagu pop kekinian juga banyak yang ada jedak-jeduknya tuh lambat dan juga dalam. Itu deepnya dalam ya, itu benar-benar berasa banget dalamnya. Dan di sini buntutnya juga dia bagus karena nggak kepanjangan. Tapi emang dia ini kalau dihajar musik-musik yang banyak mid bassnya, kayak misalkan suara dari string bass ataupun double pedal aja deh, dia tuh speednya kurang kencang dan teksturnya kurang jelas, tapi hentakannya tuh tetap dapat, gebukannya tuh tetap berasa. Lebih ke teksturnya aja yang kurang. Segini sih buat yang doyan bass kayaknya bakalan ngerasa cukup satisfy ya, apalagi kalau dibandingin sama Trio tadi yang memang suaranya itu lebih ke arah balance, atau mungkin beberapa orang yang alergi sama frekuensi bakalan ngerasa lebih ke arah bright ya.
Nah terus buat Mitnya sendiri, dia ini vokalnya cukup mundur ya. Dia bisa dibilang paling mundur kalau dibandingin sama trio tadi. Tapi yang gue suka adalah sekalipun dia vokalnya agak mundur ya, dia masih tetap bisa kasih artikulasi yang bagus. Dan ini dia ngisi semua dari bawah sampai atas. Jadi kayak misalkan gue dengerin male vokal yang suaranya deep sampai ke female vokal yang suaranya high, itu tetap keisi semua. Cuma emang dia ini cukup rawan sibilan untuk di female vocal high notes kalau gua main di volume yang agak tinggi. Nah terus kalau soal instrumen sih dia kerasa lebih maju dari vokalnya tadi ya, sekaligus lebih tebal juga. Jadi buat di musik-musik yang agak rame tuh terkesan vokalnya kayak dikeroyok ya, dihantem sana sini gitu, bukan yang ngelit. Tapi sebaliknya di musik-musik yang normal ya kedengeran enak sih, nggak berasa belang. Terus buat treble, surprisingly ini treble-nya lumayan bagus sih. Bukan yang kopong banget, yang bener-bener gak kerasa cas-cis-cusnya, tapi juga gak sampai yang extend banget sampai agak-agak pedes gitu. Cuma take note aja, ini mungkin ada hubungannya sama resolusi dari segi teknis ya. Dia ini kalau diajar di volume kencang, treble itu berasa agak harsh ya. Sebenarnya nggak nusuk, cuman lebih ke harsh aja gitu ya. Makanya lebih baik itu main volumenya yang volume manusiawi aja ya. Apalagi kalau dia diajar di volume tinggi ya, bassnya makin menjadi-jadi. Terus juga ada resiko sibilan itu tadi. Kalau buat gaming gimana? Ya dia suara ledakannya udah pasti menggelegar banget karena bassnya lumayan gede itu tadi dan bagus juga. Rumblingnya kerasa mantap, suara gunshot dan step juga jelas, arahnya lumayan oke dan gak piercing. Dia soundstage-nya bisa dibilang memang tidak selebar trio tadi ya, tapi bedanya nggak jauh. Ini white-nya masih bisa berasa. Panning kanan kirinya bagus, depan belakang juga bagus ya. Cuman mungkin yang agak kurang hate-nya aja, atas bawah itu agak kurang. Tapi sepengalaman gue sih emang agak susah buat dapet teknis yang sebegitunya buat mendefinisikan atas bawah di harga ratusan ribu ya. So far sih menurut gue ini headset suaranya udah termasuk oke banget buat headset gaming ya, yang harganya itu nggak sampai 400 ribu. Sebelum videonya udahan ada tambahan sedikit info ya, kalau si Armageddon Cosmic 3 Lite ini dapat garansi resmi selama 1 tahun dan mekanismenya itu ganti baru. Terus juga Armageddon bakalan ngadain giveaway 2 biji si Cosmic 3 Lite ini nanti di Instagramnya Pak Pulung. Kalian bisa cek aja di sana, sekalian bisa cek-cek juga di Instagramnya Armageddon. Jadi ya overall menurut gue buat di harga 398.000 ini headset emang value for money-nya bagus banget sih ya. Ringannya dapet, 3 modenya dapet, suaranya oke, mic-nya juga oke. Emang ada detail-detail kecil tadi yang gue bahas di awal yang kayaknya agak disayangkan aja, tapi balik lagi sih kalau kalian ngerasa nggak masalah sama hal tersebut ya berarti cocok. Lagian yang gue bahas juga tadi di awal tuh kan semuanya berhubungan sama fisik ya, maksudnya nggak ngaruh ke fungsi ataupun performa. Ini bisa banget dipertimbangkan buat kalian yang mungkin mau upgrade gaming headsetnya yang dari 100 ribuan gitu mau naik ke yang 300 atau dekat ke 400 ya harus lirik si Cosmic 3 Lite ini. Atau mungkin buat kalian juga yang udah rencana beli headset gaming 200-300 ribuan yang sekarang itu mostly isinya ya kabel dan juga berat. Itu kalau menurut gue sih ya nanggung gitu, mending lirik si Cosmic 3 Lite ini karena udah wireless 3 mode dan juga ringan. Dipakai gaming lama tuh asik banget cuy. Ya jadi sampai sini aja videonya. Thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.